Graffiti sih start mulai 2006 awal. Waktu itu kita kelas 1 SMA lah. Awalnya terinspirasi oleh gambar-gambar ngeliatnya di internet yang memainkan nama, tulisan gitu. Kayaknya kok enak tulisan dirubah-rubah bentuknya warna-warni, dan ditambah salah satu influence yang cukup besar adalah game, waktu itu game PlayStation yang namanya Getting Up. Kita awalnya rame-rame sama temen gue, itu sekitar berlima lah, teman-teman SMA, teman-teman nongkrong. Ya dimulai dari vandal-vandal, coret-coret, mulai turun ke jalan, sampai akhirnya sekitar tahun 2008 kita mulai akhirnya pisah, pindah lulus SMA masing-masing dengan kesibukan masing-masing, tapi gue tetap terus. Alat-alatnya paling sih gue beli set, roll, yang jelas scan sih paling selusin ya 12 lah, bisa lebih tergantung mau bikin. Kalau graffiti itu sebenarnya graffiti modern yang kita kenal sekarang kan lahirnya tuh di New York ya, tahun 1970. Itu anak-anak muda awalnya lahir juga dari kultur hip hop, sampai akhirnya jadi aksi protes sih. Sebenarnya itu adalah tergantung graffiti dan kapan itu terjadi gitu. Kalau menurut gue sendiri gitu, karena tergantung di mana dia terjadi gitu. Memang bisa disebut sebagai bentuk aksi protes dengan menuliskan suara-suara mereka yang tidak mungkin didengar oleh pemerintah. Akhirnya mereka turun ke publik, menuliskannya di publik dan berharap semua orang bisa baca. Kan itu sebenarnya message-nya di situ kalau graffiti berkarya di ruang publik. Kalau dibilang enakan pasti yang orang normal milih legal gitu, karena secara waktu, secara pengerjaan bisa lebih maksimal gitu. Tapi balik ke spiritnya, graffiti ilegal tuh lebih dapat adrenalinnya aja sih. Ketangkep sih belum pernah, tapi Satpol PP sih, bukan polisi. Sebenarnya Satpol PP pernah. Waktu itu di Kuningan lagi gambar di terowongan Casablanca sama temen. Terus kita udah mau selesai, tiba-tiba lewat mobil Satpol PP yang ada bak belakangnya yang lagi duduk, yang ada Satpol PP-nya banyak lah. Ya udah langsung aja diangkut gitu. Dibawa. Ya dibawa kantornya lah, interogasi segala macam, bla 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 bla. Akhirnya semua cansnya diambil, disita, dan diomel-omelin dah. Ya akhirnya suruh ngeblok lagi sih paling. Polisi pernah, tapi bukan, nggak sampai dibawa, cuma disita aja semuanya. Itu kalau pas polisi benar-benar lagi vandal sama temen di halte itu di Bekasi. Tiba-tiba lagi serius-seriusnya, 2 polisi naik motor gede, turun, tangkap, disuruh jongkok bla bla bla, diinterogasi, diancam segala macam. Akhirnya kita negosiasi ya, cuma cans dan peralatan semuanya sampai ke cat semuanya disita. Lagi gambar disamperin sama Jack kayak ketuanya gitulah, kore bagian Pondok Gede, samperin soalnya gara-gara Jack gambar ada yang niban. Nah dikira gua bukan soalnya, terus dia minta pilok gua, coret-coret gambar gua. Gede kok ini kan boleh santai, kalau situ kalau di ilegal seru.
adrenalinnya kepacu. Ini sebuah karya seni yang emang graffiti turunnya di jalan. Ini bukan kriminal, ini seni. Pengen memperindah kota ya bang. They are all stuck. Stuck, nyebutin kriminal stuck. Awalnya tuh pertama cuman ngeliat-ngeliat di stasiun Cakung ada banyak mural terus grafiti warna-warna gitu, gue tertarik. Gue mulai nyoba sketching, dapat referensi dari internet. Ya awalnya sih emang gue turun ke jalan, terus gue lakuin ini tuh malam dulu. Gue pasti sketching terus sampai gue nemuin, oh ini oke nih kayaknya buat turun ke jalan. Baru deh gue mulai nyiapin kayak cat semprotnya lah. Ya udah gue calling teman-teman gue nih buat ngumpul gitu, buat gambar. Soalnya gambar bareng tuh lebih menyenangkan daripada lu gambar sendirian gitu. Pas pertama kali gambar tuh gue cuman make paling 2 atau 3 kaleng cat pilok waktu itu. Malam-malam naik sepeda, terus pas gue gambar ke gap sama sapam, terus dikejar lah. Waktu itu sempat lolos. Sekali sih ada pengalaman tangkap gue nggak tahu, dia baru pulang kerja dari kantornya, terus tiba-tiba ngegapin di jalan. Gue disuruh push up lah, terus cat semprot gue diambil, terus peralatan gambar gue diambil. Malah dia mau tas gue juga bingung tuh. Gimana ya, hasrat pas gue ketangkep tuh kayak ada challenge di dalamnya, kayak macu adrenalin lo buat lo ngelakuin sesuatu hal yang nggak biasa gitu. Ibaratnya kayak lo ngebut-ngebutan di jalan kali, di anak motor gitu kan, ngebut-ngebutan. Tapi kalau di sini kan gue lebih ekspresiin karya seni gue ke ruang publik, biar lebih dilihat gitu sama orang. Ada beberapa emang yang tempat-tempat yang lu nggak boleh ya, misalnya kayak masa lu nyoret-nyoret SD gitu, lu nyoret-nyoret rumah sakit, kan nggak etis apa. Makanya ada beberapa sih emang kayak graffiti kayak dibagi kayak pengrusakan sama memainkan estetisnya. Kalau gue sih lebih ke estetis ya. Ada sih beberapa yang ngangkat masalah kayak politik atau hal-hal yang berbau pro dan kontra ke ruang publik. Mereka sebenarnya kayak cuman provokasi atau mengingatkan kita gitu melalui, tapi medianya ya street art ini. Kalau buat gue sendiri, gue gambar graffiti tuh sekarang udah nggak mikirin apa ya, teknik atau estetis. Yang penting gue gambar tuh, gue seneng, ya udah gue lakuin terus. Graffiti itu menurut saya positif, bisa meningkatkan imajinasi saya untuk melakukan explore apa yang biasa itu dieksplor menjadi sebuah karya yang lebih menarik dilihat dan enak dilihat. Buat umum ya, yang awam, graffiti itu memang dianggap negatif ya karena mereka belum tahu itu graffiti itu awal mulanya seperti apa, dan letak positifnya itu nggak tahu yang bagi bentuk yang awam. Ya, graffiti itu antara ilegal dan legal. Nah, bagi saya itu macam adrenalin saya untuk menggambar di tembok-tembok jalan seperti itu. Dan ya nggak munafik juga sih, seorang graffiti atau seorang writer itu pasti ingin diketahui namanya dari setiap dia gambar di jalanan. Lebih dominan saya berkelompok.
catnya bisa habis 3 lusin, 4 lusin. Sekitar hampir 1 juta. Tujuannya ya seperti yang tadi saya bilang, ya ingin terkenal gitu. Terkenal dan ingin ya mencoba cari-cari hal yang bagus dari eksplorasi nama saya itu. Saya waktu itu pernah bikin sebuah nama graffiti buat, sekarang sih udah mantan pacar saya. Itu saya bikin itu di beberapa kota, dari Solo, Tuban, Surabaya. Enak saya lihat dan enak saya untuk digambar, kira-kira saya gambar. Nggak peduli itu ilegal atau enggak. Tertangkap di tempat dan saya spray saya diambil. Hanya itu saja sih. Dan yang kedua itu saya disuruh bayar ya wong-wong gitulah. Karena saya tertangkap belum dimasukin penjara. Kalau bisa di penjara mungkin ada kapoknya mungkin, tapi ya pasti saya bakalan kayak gitu lagi kok. Bisa berhenti bisa enggak, tergantung sih penjaranya itu berapa lama. Kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang art itu pasti tentang yang indah gitu kan. Tapi kalau ini adalah coret-coret untuk sesuatu yang berbeda, bisa jadi itu vandalisme dan itu bisa jadi masuk ke kriminal. Ini yang membedakan antara graffiti itu art dan graffiti itu adalah bentuk vandalisme atau pemberontakan. Dari sudut pandang usia remaja adalah proses-proses pencarian jati diri. Benar. Hanya semua orang mencari jati diri masing-masing. Ada yang mencari jati diri dengan baik dan benar, ada yang setengah, ada yang paling buruk, mungkin terlibat dengan hal-hal yang negatif di masyarakat. Tapi berbagai macam pilihan itu ada. Berarti berbagai macam kemungkinan bisa dia pilih. Tapi kenapa dia memilih itu? Ini yang jadi pertimbangan sendiri. Bedanya graffiti dengan produk kesenian yang lain adalah bisa dimasukkan ke dalam kategori subculture, karena kan kalau kita lihat graffiti terutama yang bicara gambar graffiti gitu ya, tempatnya yang menurut orang tidak umum gitu kan ya, di dinding, di jalan dan sebagainya gitu. Jadi dia bisa disebut subculture. Kalau subculture itu kalau sebagai satu hasil karya budaya itu bukan tanpa makna gitu. Jadi sebetulnya ketika dia bagaimana dia menggunakan media tertentu, dia menggunakan simbol-simbol tertentu gitu. Simbolnya kan kadang-kadang entah itu nickname, entah itu gambar tengkorak atau apa, tapi apapun itu punya simbol, dan simbol itu tentu punya makna. Kalau secara sosiologi simbol itu punya makna dan itu representasi siapa. Jadi simbol yang ditulis itu bukan tanpa makna buat mereka. Mungkin buat kita yang melihat kotor dan sebagainya, tapi buat mereka itu adalah ekspresi yang merepresentasi, punya meaning gitu, merepresentasi mereka gitu. Ya, graffiti itu sebuah seni, bukan pemberontakan. Nggak ada yang namanya seni itu pemberontakan atau pemberontakan itu seni.
gue bakal ngelakuin ini sampai semampu gue, sampai gue bisa nularin ini ke orang-orang yang ada di sekitar gue, bahkan adik gue, keluarga gue, semua anak-anak gue ntar someday gitu pasti gue tularin street art ini. Bodoh amat, tangkap tinggal keluar lagi ntar bang. Passion gue di graffiti gitu. Kenapa gue suka graffiti? Bisa dibilang gue juga pernah hidup dari graffiti, karena dari gimana pun juga berpengaruh banyak kok dalam hidup gue graffiti. Dan kalau cuma gara-gara sesuatu yang kayak gitu doang sih, kenapa kalau gue masih bisa jalanin, kenapa enggak gitu? Kecuali sampai gue mati mungkin.